Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan bahas TKO BitR. Jadi market kripto secara umum itu lagi dalam fase kenaikan ya, setelah kemarin dia berhasil break dari pola ascending channel atau yang mungkin kita kenal dengan bearish flag. Tapi posisinya masih belum aman. Meskipun begitu, untuk jangka pendek, aku yakin market masih bisa untuk naik ya, seiring dengan meningkatnya volume perdagangan. Ini dari outlook sekilas untuk Bitcoin, dan juga ini tentunya akan men-trigger para altcoin lain untuk juga mengalami penguatan untuk jangka pendek setidaknya, karena memang kondisi sekarang ekonomi masih belum begitu bagus, inflasi bahkan Amerika itu udah dinyatakan inflasi sekitar 8%-an, Inggris 9%, dan Indonesia pun juga dikatakan akan menaikkan suku bunga. Jadi banyak negara akan menaikkan suku bunga untuk meredam yang namanya inflasi supaya tidak terjadi kenaikan-kenaikan harga yang terlalu ekstrim ya, yang tentunya akan mengundang chaos dan juga ya krisis bisa dibilang. Jadi dalam kondisi seperti ini tentunya market crypto mungkin akan punya peluang untuk naik sebentar, cuman kayaknya sih nggak bakalan lama teman-teman, mengingat kondisi yang masih belum begitu stabil di dunia sana. Nah, untuk TKO gimana? Kalau kita lihat dari pergerakan hari ini, TKO hampir ada di 5 ribuan ya, di 4.980 untuk di perdagangan kali ini. Lalu apakah TKO masih berpotensi untuk naik? Nah, sebenarnya ya TKO ini sudah diramalkan atau sudah diprediksi dia bakalan naik juga, itu di salah satu grup di Telegram. Eh, Mungkin aku sensor aja untuk grupnya. Jadi kurang lebih ini diposting waktu di bulan Juni ya. Jadi sudah diprediksi bahwa TKO ini akan naik ketika dia sudah break area descending channel di sini. Dan untuk saat ini pergerakannya ya bisa dibilang sangat berpotensi untuk melanjutkan kenaikan teman-teman. Lalu apakah TKO bisa naik to the moon lagi seperti dulu, diperdagangkan di belasan ribu atau di puluhan ribu? Nah, tentunya itu masih perlu banyak pembuktian, karena untuk saat ini posisi dari TKO sendiri cenderung kurang begitu bagus. Kalau kita lihat ya, setelah dia kemarin berhasil turun dari level resistance yang saat ini menjadi level resistance kuat, yaitu di 8 ribuan. Ini merupakan bisa dibilang key resistance untuk TKO. Break area ini akan memberikan kabar bagus untuk market TKO ya, supaya bisa naik lanjut lagi mungkin sampai ke level 16.000. Tapi karena kondisinya saat ini TKO masih ada di bawah dari 5.000, mungkin kita hanya bisa untuk melihat jangka pendeknya seperti apa, karena kalau jangka panjang nanti terlalu halu atau analisanya bisa jadi melebar, bisa jadi lebih kepada spekulasi. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan TKO di time frame daily atau di time frame satu hari, sebenarnya sudah cukup bagus dalam beberapa waktu terakhir. Lebih tepatnya ketika dia break di sini ya, di tanggal 15-14 Juli, dia sudah berhasil break daripada channel penurunan atau descending channel ini. Dan untuk pergerakan saat ini kondisinya lagi ada ketahan di area resistance di sekitar 5 ribuan. Ini merupakan resisten psikologi yang tentunya ya banyak orang yang akan melakukan sell, terutama mereka yang sudah cuan. Mungkin dia sempat beli di harga 4.200 atau di 3 ribuan waktu dia terkoreksi parah di sini. Kalau kita lihat dari indikator volume, sebenarnya volume perdagangan TKO ini agak naik ya. Setelah tanggal 14 tersebut, ketika dia break di sini, sepertinya sudah banyak market yang juga menyadari bahwa ini ada potensi untuk naik. Jadi volume perdagangan di sini sudah cukup bagus. Menurut aku pribadi, ini masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan seiring dengan meningkatnya market Bitcoin. Nah, cuman untuk hari ini juga kalau nggak salah TKO itu lagi ada event, lebih tepatnya distribusi airdrop. Jadi kemungkinan kalau biasanya distribusi airdrop banyak yang jualan sih. Jadi teman-teman yang mungkin ada melakukan KYC pada TKO, kalian punya akun TKO, itu kalian coba deh cek di wallet kalian apakah ada masuk TKO, tambahan TKO tentunya. Mungkin nggak banyak, paling ya cuma beberapa,
Tapi beberapa member juga ada yang mengaku dapat 200 TKO secara cuma-cuma, bahkan mereka nggak tahu kenapa mereka punya 200 TKO di wallet mereka. Jadi kalau kalian punya akun toko kripto silahkan dicek dulu, siapa tahu kalian kebagian airdropnya. Dan aku sendiri sih dapat sekitar 10 TKO. Ya itu juga nggak tahu kenapa bisa dapat, mungkin salah kirim atau gimana, nggak tahu juga teman-teman. Tapi sepertinya ini merupakan hasil distribusi airdrop yang mereka lakukan. Jadi untuk pergerakan saat ini cenderung positif ya. Jadi beda dengan biasa-biasanya setelah ada distribusi airdrop harganya malah jatuh turun. Dan untuk level-level yang bisa teman-teman cermati yaitu di harga Rp5.000. Kemudian juga satu resistance lagi yang mungkin sangat berpotensi yaitu di Rp5.360 teman-teman. Karena di level-level tersebut juga sangat berpotensi menjadi resistance untuk TKO ke depannya. Dan kita masih belum melihat seperti TKO waktu di 8 ribuan ya, karena memang banyak sekali volume perdagangan yang sudah hilang ketika dia kena dump di bulan April ini. Jadi sudah sangat banyak sekali kehilangan volume perdagangan, dan saat ini volume perdagangannya masih terbilang kecil bila kita bandingkan dengan apa yang terjadi di bulan April kemarin. So untuk jangka pendek mungkin masih bakalan naik, tapi naiknya sampai mana mungkin kita bisa untuk consider kalau TKO kira-kira teman-teman bisa naik sampai ke level 6 ribuan di sini, karena di sini sudah terbukti ya ini bisa menjadi area resistance yang cukup kuat. Berulang kali TKO kena pump tapi testing di area 6 ribuan dan akhirnya dia drop lagi, naik lagi, testing area tersebut dan drop lagi, dan kemarin di bulan Juni harganya malah turun. Jadi kalau posisi saat ini TKO ada di 4.960-an dan masih bisa naik sampai ke level 6.100, maka potensial kita buat dapat profit sekitar 25% dari token ini. Cuman itu kalau kita melihat dari level resistance kuatnya, apakah benar-benar bisa sampai ke sana, tentunya masih banyak perlu pembuktian ya. Dan kalau kita lihat juga dari beberapa momentum yang terjadi di sini cukup menarik juga menurut aku pribadi, TKO yaitu di level area 3.500 atau 3.700. Ini ada 2 kali pantulan rejection di area support tersebut, dan saat ini potensial untuk TKO mungkin ada peluang untuk membuat double bottom di sini. Dan kalau kita tarik untuk target peningkatannya mungkin bisa naik sampai ke 5.500-an teman-teman. Ya kita nantikan aja akankah TKO bisa naik sampai ke level 5.500. Bila mana ini memang benar adalah double bottom, maka ini kita harus lihat sebagai fake out, dan ya peluangnya masih bisa naik untuk jangka waktu pendek. Seiring juga market Bitcoin nanti mau dibawa kemana, apakah masih bisa naik atau enggak. Terus kalau kita lihat dari time frame 4 jam, di sini kita bisa melihat adanya potensi rejection pada TKO ya, di level 5 ribuan yang kita katakan ini merupakan level resistance, dan sepertinya belum ada pola pembalikan arah, dan ini mungkin hanya menjadi area ataupun kondisi koreksi sesaat untuk TKO. Oh ya, di sini aku juga pakai EMA 200 yang merupakan bisa dibilang bisa menjadi support dan juga resistance, dan kemarin sudah berhasil di breakout ya ketika ini di 18 Juli sudah berhasil untuk breakout level tersebut. Dan saat ini posisi chart dari TKO kalau kita lihat di time frame 4 jam dia berada di atas daripada level EMA 99 yang level EMA 200 yang saat ini menjadi level support yang tentunya akan sangat kuat untuk TKO ke depannya. So bila mana nanti market TKO turun, maka kita bisa perhatikan level support tersebut ya, yang mungkin akan berangsur-angsur naik sampai ke level 4.600-an. Jadi untuk view aku pribadi, TKO jangka pendek masih bakalan naik. Semoga memang market masih bagus, market Bitcoin masih naik ya, mendukung lah istilahnya. Karena TKO sendiri kalau Bitcoinnya turun dia cenderung agak-agak terpengaruh juga gitu. Terus gimana kalau dari time frame 1 jam? Kalau dari 1 jam di sini kita bisa melihat adanya
ya bisa dibilang peluang ya, masih masih sangat bagus untuk trennya, masih impulsif. Cuman dia memang masih bikin banyak wick atau shadow di sini karena memang volume daripada perdagangan TKO BitR ini agak kecil. Mungkin akan berbeda kalau kita melihat dari TKO USDT-nya. Cuman kalau kita lihat dari volume perdagangan di sini sudah masih terbilang oke, meskipun aku melihat di sini ada divergence gitu, ada penurunan volume perdagangan yang terjadi pada TKO seiring berjalannya waktu. Dan ini kita juga harus bisa melihat sebagai sebuah indikasi bahwa memang marketnya potensi naik jangka pendek, cuman nggak bakalan naik tinggi-tinggi banget. eh, untuk jangka pendeknya kemungkinan cuma naik sesaat. Seperti yang aku bilang, mungkin teman-teman bisa perhatikan di level resistance di 5.500 karena level tersebut juga merupakan target daripada double bottom untuk TKO, dan juga level-level resistance seperti di 5.000-an, kemudian 5.400, 5.300 ini juga berpotensi menjadi level resistance yang mungkin bisa menahan TKO ke depannya. Tapi jangka pendek menurutku trennya masih sangat bagus kok. Ya, mungkin untuk TKO sekian aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian belum punya exchange toko kripto, boleh daftar. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Siapa tahu ada airdrop nyasar lagi ya. Jadi ya sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada koin lain untuk dianalisa, boleh tulis saja langsung di kolom komentar. Akhir kata saya Andre. Makasih.